没想到还能出现你这般优秀的年轻人。敢问前辈名讳？您专程寻我？Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita dikanjut dengan kelompok Xiaoyan yang bergegas menuju ke pemakaman Dewa Kekacauan dengan dipimpin oleh Huang Cai. Selama mereka berada di kehampaan Laut Utara, Xiao Yueli memutuskan untuk mendampingi Xiaoyan. Butuh waktu tidak sebentar bagi Xiaoyan untuk menemukan kembali keberadaan pemakaman Dewa Kekacauan. Tempat itu tidak mudah dikenali, seolah-olah telah terkubur dan terlupakan oleh waktu. Kuil-kuil kuno yang berdiri di sana tampak seperti sisa-sisa masa lampau yang membisu. Di atasnya 9 rantai besi berbintik-bintik menggantung kaku, dan pelahap kehampaan berkepala 9 berdiri tegak di depan seakan menjaga gerbang menuju rahasia purba. Di salah satu dinding kuil kuno itu terpahat jelas beberapa karakter. Karakter itu bertuliskan pemakaman Dewa Kekacauan. Meskipun ini bukan pertama kalinya Xiaoyan menginjakkan kaki di tempat tersebut, aura misteriusnya masih menyelimuti segenap penjuru. Kali ini dengan kekuatan yang telah jauh melampaui kunjungannya terdahulu, Xiaoyan tetap tidak mampu menyingkirkan perasaan takjub dan waspada. Konon saat dewa kuno memasuki tempat itu, sosoknya menghilang begitu saja bersatu dengan pemakaman Dewa Kekacauan. Tepat di belakang kuil kuno itu tersembunyi lubang cacing kecil yang merupakan pintu masuk sejati ke dalam wilayah pemakaman. Setelah melewatinya, barulah terbentang ruang pemakaman Dewa Kekacauan yang sesungguhnya. Tempat itu menyimpan berbagai rahasia yang tidak pernah terjamah. Xiao Yueli yang tumbuh besar bersama Raja Tianzang mengingat samar-samar bahwa ia pernah mengunjungi tempat ini beberapa kali di masa kecilnya. Ia juga ditemani seorang wanita cerewet yang kata-katanya tidak pernah benar-benar ia pahami. Meski tidak tahu semua tempat, tetapi ada satu hal yang pasti. Keberadaan kehampaan Laut Utara telah menjadi bagian dari pertumbuhan Xiao Yueli. Di dalam pemakaman tidak satupun sosok manusia pada saat ini terlihat. Yang tersisa hanyalah puing-puing dan reruntuhan tak beraturan. Terdapat banyak benda-benda yang bahkan waktu sendiri tidak mampu menghancurkannya. Banyak mayat binatang iblis dan binatang buas berserakan menjadi sumber makanan bagi makhluk-makhluk yang ada di sekitar. Siklus kehidupan dan kematian juga berlangsung dalam kesunyian yang abadi. Ketika Xiaoyan dan rombongan melangkah masuk, berbagai jenis binatang iblis mengalihkan perhatian mereka ke satu titik. Tatapan mereka semua tertuju pada sosok dewa kuno. Nafsu, rasa lapar, dan naluri menyeruak dari balik sorot mata mereka. Tak lama kemudian, salah satu binatang pada saat ini terlihat nekat menerjang. Namun sebelum ancaman itu mencapai mereka, Huang Cai yang semula tampil imut dan tidak mencolok melonjak ke udara, dan seketika wujudnya berubah menjadi anjing neraka yang menggetarkan bumi dengan raungan menggema. Tekanan garis keturunan yang terpancar dari Huang Cai segera membuat para binatang itu gemetar ketakutan. Mereka mundur tanpa perlawanan, tidak berani mendekat. Tiba-tiba suara samar menggema dari kedalaman pemakaman. Sebuah suara yang begitu lembut namun mengandung kuasa luar biasa benar-benar terpancar. Suara itu menyebar ke seluruh penjuru pemakaman Dewa Kekacauan, dan bersamaan dengannya semua binatang buas dan iblis menundukkan kepala mereka dalam takzim seolah menyambut kehadiran raja mereka. Di aula kuno yang tersembunyi di balik reruntuhan berdiri sebuah singgasana besar. Di atasnya duduk seorang wanita berambut ungu tua dan mata berwarna senada mengenakan pakaian ketat yang memperlihatkan sosoknya yang tinggi dan ramping. Tatapannya tajam menembus segala penyamaran dan langsung tertuju pada dewa kuno sebelum akhirnya bertemu dengan mata Xiaoyan.
Tidak ada tirai yang mampu menutupi keberadaan Xiaoyan darinya. Wanita itu memandang dengan tenang, penuh kewibawaan, seolah sudah mengetahui siapa yang datang bahkan sebelum langkah kaki menginjak tanah ini. Xiaoyan melangkah ke depan, membungkuk sedikit dengan sikap hormat. Sosok wanita itu bukanlah orang asing bagi Xiaoyan. Ini adalah ratu kehampaan, makhluk kuat dari era lampau yang keberadaannya nyaris menjadi legenda. Waktu yang berlalu tidak menghapus bayangan dirinya dalam ingatan Xiaoyan. Ratu kehampaan tetap duduk dengan anggun, menyilangkan kaki, menatap pemuda di hadapannya dengan sorot mata tajam yang syarat penilaian. Di balik matanya terpancar kebanggaan yang tak bersifat sombong, melainkan semacam aura alami yang berasal dari keberadaannya yang purba. Tanpa membuang waktu lagi, Xiaoyan segera mengutarakan maksud kedatangannya. Ia tengah mencari peninggalan warisan dari seorang dewa asli bernama Zuo Guheng. Nama itu memunculkan secercah ingatan dalam benak ratu kehampaan. Ia mengenal nama tersebut, samar namun tidak asing. Zuo Guheng tampaknya pernah meninggalkan istana peninggalannya di tempat ini. Ratu kehampaan pun berdiri dari singgasananya. Gerakannya tampak terlihat anggun dan sangat mantap. Sosoknya mencerminkan kedalaman kekuatan yang tak mudah untuk diukur. Konon ia berasal dari Taixu, meskipun tidak jelas bagaimana hubungannya dengan sosok Suqian Taiyi. Ia melangkah lebih dulu dan pada saat ini segera memimpin jalan. Xiaoyan mengikuti di belakangnya, tidak ada aura pembunuh atau tekanan spiritual darinya. Wilayah pemakaman dewa kekacauan membentang luas seperti ruang independen yang terbentuk dalam kehampaan. Tak ada yang tahu seberapa jauh batas dari tempat ini. Xiao Yueli tetap berada di sisi Xiaoyan dengan kecemasan yang samar, menyadari bahwa apapun yang menanti di kedalaman tempat ini tidak mudah untuk dihadapi. Di tengah kehampaan laut utara yang membentang luas, Xiao Yueli masih memegang peranan penting. Ia bukan hanya sekedar sosok pelengkap, namun juga seorang yang memiliki hak bicara dan kekuatan tempur yang tidak bisa diremehkan. Tak lama kemudian, sebuah istana muncul dari balik kabut kehampaan. Penampilannya tampak biasa saja, tanpa kesan megah atau agung, seolah hanya bangunan kuno yang telah lama ditinggalkan zaman. Namun di balik kesederhanaan itu tersembunyi sesuatu yang lebih berharga dari sekedar penampakan luar. Sebuah pengakuan dari ratu kehampaan juga menyiratkan bahwa dahulu kala seseorang pernah menitipkan kristal darah di dalam istana tersebut. Kristal itu disimpan sejak bertahun-tahun silam dan kini waktunya telah tiba untuk membuka kembali tabir yang tersembunyi. Xiaoyan dengan ketenangan dan penuh perhitungan memunculkan klon dewa asli miliknya. Sosok itu pun seketika melangkah mantap menuju langsung ke istana. Namun begitu kakinya menginjak tanah, istana itu mulai bergetar hebat, seolah tidak sanggup lagi menahan tekanan waktu dan kekuatan yang menyentuhnya. Dalam sekejap bangunan itu runtuh seperti fata morgana yang tersapu angin gurun, lenyap menjadi butiran debu yang terserak di antara ruang dan waktu. Dari balik kehancuran itu, cahaya keemasan menyilaukan seketika menyemburat tajam. Itu adalah kristal darah berkilau dalam warna emas murni. Ini adalah sebuah ciri khas darah dari klan dewa asli. Kristal tersebut mengambang perlahan, dikelilingi oleh aura ki dan fluktuasi darah yang sangat kuat. Gelombangnya begitu dalam hingga klon dewa asli yang dimiliki Xiaoyan pun ikut beresonansi secara naluriah. Namun bersamaan dengan resonansi tersebut, muncul gelombang kebencian yang luar biasa kuat. Kebencian itu menyusup ke dalam pikiran sang klon seolah menjeritkan dendam yang belum pernah terbalas. Teriakan batin menyeruak. Dendam harus dibalaskan kepada mereka yang telah menghancurkan klan dewa asli. Resonansi itu bahkan membuat darah sang klon bergejolak tak terkendali. 9 segel bintang yang terukir di dahinya mulai menunjukkan gejala ketidakstabilan. Ia seperti hendak meledak oleh tekanan amarah yang diwariskan dari masa lalu.
Xiaoyan pun menyipitkan matanya, mencoba memahami mengapa kristal darah itu menyimpan begitu banyak kebencian yang tertanam kuat. Dari dalam kilatan cahaya itu, ia menyadari bahwa kristal tersebut adalah warisan terakhir dari seorang senior bernama Zuo Guheng. Tampaknya sang senior telah mempersiapkan hal ini sejak lama saat melihat kejatuhan klannya sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Tanpa memberi waktu bagi Xiaoyan untuk menganalisis lebih jauh, kristal darah itu tiba-tiba berubah menjadi serabut emas. Serabut tersebut melesat masuk ke dalam tubuhnya, menyatu bersama dengan darah dan ki di dalam dirinya. Namun bukan hanya kekuatan yang mengalir masuk pada saat ini. Ingatan yang telah rusak dan tercerai-berai juga mulai memenuhi pikirannya, dan ini adalah kenangan yang berasal dari Zuo Guheng itu sendiri. Dalam kilatan ingatan yang menguat itu, terbentang pemandangan kehampaan yang sangat sunyi. Seorang raksasa berdiri menjulang, namun di depannya juga berdiri sosok lain yang tak kalah besar. Sosok itu memiliki tanda aneh di dahinya, dan tanda itu perlahan menyerap vitalitasnya hingga tubuhnya tampak sekarat. Tatapan matanya bukanlah warna emas seperti biasanya, melainkan putih seperti mata para raja roh. Kemudian dari kejauhan terdengar suara hembusan angin yang memesah kesunyian. Lebih dari belasan raksasa bermunculan dari balik kehampaan, dan di atas bahu mereka duduk sosok-sosok misterius. Mereka semua menyembunyikan wajah di balik topeng-topeng aneh, topeng yang belum pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya. Namun aura mereka mengingatkan Xiaoyan pada organisasi yang dikenal dengan nama Zhang Misi. Di tengah semua itu, Zuo Guheng berdiri dengan penuh amarah dan kesedihan. Ia menatap para penyusup itu dengan sorot mata penuh luka, lalu memuntahkan darah emas yang telah tercampur racun. Ia telah berjuang terlalu lama dan tubuhnya akhirnya mulai melemah. Namun meskipun begitu, tekadnya masih tetap menyala. Sorotan mata Xiaoyan pun menyapu seluruh sosok yang bertopeng yang berada di sekitar sana. Tidak satu pun yang menampakkan wajah aslinya. Tapi dari ucapan terakhir Zuo Guheng yang tertinggal dalam ingatan tersebut, tersirat satu kebenaran menyakitkan. Para musuh inilah yang telah mengubah rakyatnya menjadi boneka hidup. Ini adalah eksperimen keji yang mencabut kehendak bebas dan martabat para anggota klan dewa asli. Zuo Guheng berniat untuk membalaskan apa yang mereka lakukan terhadap klan dewa asli atau klan Yuan Shen. Rasa penasaran yang selama ini menyelimuti hati Xiaoyan tentang kehancuran dunia yang luas dan klan Yuan Shen mulai menemukan jawaban. Kekuatan macam apa yang mampu menghancurkan klan seagung itu, dan kenapa kehancuran mereka begitu mutlak? Di sanalah pada akhirnya jawaban selama ini muncul. Para dewa yang kini menjadi musuh ternyata adalah pemberi kekuatan dewa kepada klan Yuan Shen. Tapi setelah klan itu menjadi terlalu kuat dan mulai mengguncang keseimbangan dunia, mereka memutuskan untuk mencabut kembali kekuatan yang dulunya mereka berikan. Kini dari balik barisan raksasa yang berdiri tegak muncul bayangan hitam yang begitu pekat hingga mampu menggelapkan kehampaan itu sendiri. Sosok itu mengisyaratkan bahwa bencana yang menimpa klan Yuan Shen bukan akhir dari dendam masa lalu. Ini adalah permulaan dari pertempuran yang lebih besar, dan pertempuran ini kini diwariskan kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengenali sosok berjubah hitam yang muncul di hadapannya. Jubah itu tampak seperti bayangan yang tak berbentuk, namun apa yang benar-benar mengejutkan bukanlah penampilannya. Yang mengejutkan bagi Xiaoyan adalah topeng yang menutupi wajah sosok tersebut. Dari topeng itu sebuah pusaran perlahan muncul, dan dari dalam pusaran tersebut 9 pupil terbentuk satu persatu. Gambaran itu membuat ingatan dalam benak Xiaoyan bergolak. Ia mengenali topeng tersebut. Benda ini adalah benda yang sama yang kini berada dalam genggaman Xiaoyan. Sosok di hadapannya tampak seperti manifestasi dari topeng itu sendiri. Suaranya tampak jenaka, seperti menyaksikan dunia dari sudut pandang yang begitu tinggi, seakan kehidupan hanyalah sesuatu yang sepele.
Sosok itu tidak lain adalah pemegang topeng 9 mata, yakni sosok Jiugen. Namun pertanyaan pun seketika kembali membanjiri benak Xiaoyan. Jika Jiugen adalah pemegang asli dari topeng itu, lalu siapa sebenarnya sosok yang menghancurkan dunia yang luas dan memusnahkan para dewa asli? Semua petunjuk mengarah pada kebenaran yang tak terbantahkan. Xiaoyan pun berpikir bahwa Jiugen mungkin adalah pelakunya dan kini peran itu jatuh ke tangan Xiaoyan. Tampaknya topeng itu juga tidak hanya merupakan simbol kekuatan. Ia adalah kunci dari takdir yang telah ditulis ulang. Xiaoyan menyadari bahwa siapapun yang mengenakan topeng ini, ia akan memiliki kemampuan yang tak tertandingi, seolah bisa membentuk ulang hukum dunia menurut kehendaknya sendiri. Sejak mengetahui keberadaan Zhang Mixi, pemandangannya terhadap dunia telah berubah. Ia mulai memahami bahwa kelompok itu beroperasi dengan cara yang gila dan brutal. Mereka tidak melakukan sesuatu secara setengah hati. Ketika mereka bergerak, dunia akan terguncang. Mereka hidup dengan satu prinsip, yakni jika harus bertindak maka lakukan sampai dunia hancur sekalipun. Awalnya kata-kata itu terdengar seperti kegilaan yang tak mungkin bisa diwujudkan. Namun kini setelah menyelami kenangan Zuo Guheng, Xiaoyan menyadari bahwa Zhang Mixi memang mampu melakukannya. Mereka benar-benar telah menghancurkan dunia dan ras demi memenuhi kehendak mereka. Kekuasaan yang mereka miliki melampaui batas-batas logika. Sekarang dengan topeng Jiugen di tangannya, Xiaoyan telah menjadi bagian dari kebenaran kelam tersebut. Jika sebelumnya Xiaoyan hanya bidak dalam permainan catur besar yang diatur oleh Jiugen, maka sekarang Xiaoyan telah masuk terlalu dalam ke dalam papan permainan. Namun justru dari kedalaman itu, Xiaoyan mulai melihat keseluruhan papan, merancang langkah demi langkah untuk membalas permainan. Kekuatan dan pemahaman barunya membawanya pada kesimpulan bahwa Zhang Mixi bukan hanya sekedar organisasi. Mereka adalah poros dari tatanan dunia, atau lebih tepatnya kekuatan yang menciptakan dan menghancurkan keseimbangan dunia sesuka hati. Pertanyaan pun terus-menerus bergulir di dalam pikiran Xiaoyan. Jika para dewa asli diciptakan oleh Zhang Mixi, maka apa tujuan dari penciptaan itu? Mengapa mereka harus menciptakan sesuatu yang pada akhirnya mereka hancurkan sendiri? Misteri itu belum terjawab, namun rasa curiga masih terus tumbuh. Segala yang tampaknya terjadi secara alami di dunia ini bisa saja telah dirancang jauh sebelumnya oleh tangan-tangan tak kasat mata. Kenangan Zuo Guheng memperlihatkan babak akhir yang begitu mengerikan. Sosok itu terluka parah, terjatuh dalam pelarian tanpa akhir, menelusuri dunia demi dunia dalam usaha melarikan diri. Namun pada akhirnya ia tetap terkejar dan ajalnya tiba di dunia sensi. Para dewa asli pun bernasib serupa. Mereka satu persatu diburu hingga musnah. Meskipun prosesnya memakan waktu panjang, kehancuran mereka bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah hasil dari rencana yang matang yang disusun oleh pihak yang sama, yakni Zhang Mixi. Kenangan itu berakhir, namun benak Xiaoyan masih penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Xiaoyan menyadari bahwa misteri para dewa asli belum selesai. Masih ada banyak rahasia yang harus diungkap dan petunjuk yang harus dijelajahi. Ketika ingatan itu menghilang, tubuh Xiaoyan pun bergetar. Kristal darah di dalam dirinya meledak, mendorong darah dan ki-nya mengalir deras. Di saat yang sama, klon dewa asli yang berada di dalam dirinya kembali ke alam leluhur tempat para dewa asli berasal. Energi spiritual dan kekuatan darah mereka masih terus mengalir, namun Xiaoyan merasakan hambatan yang aneh. Xiaoyan tidak dapat menemukan celah untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Ada sesuatu yang salah dalam arah kekuatannya, dan klon dewa asli juga tidak dapat menembus batas itu. Di tengah meditasi yang mendalam, kedua mata Xiaoyan memancarkan cahaya bintang yang tajam. Satu bersinar untuk simbiosis dan satu lagi sebagai bintang kutub.
Dua bintang kekuatan yang terus beradu dalam dirinya mencari titik terang untuk melangkah lebih jauh. Dengan kekuatan bintang kutub yang baru saja diperoleh, Xiaoyan kembali ke tempat yang penuh dengan kekacauan dan tekanan energi yang menyesakan. Di sana berdiri 4 sosok agung menjulang tinggi, salah satunya adalah Dewa Tulang Raksasa asli. Entitas ini adalah entitas yang pernah memberinya kekuatan tulang raksasa. Keinginannya untuk menembus ke alam kuno membawanya kembali ke hadapan para leluhur dewa asli. Ia menyadari bahwa batas puncak alam leluhur bukan akhir dari jalan kultivasi. Namun metode kultivasi klan dewa asli sangat unik, terfokus pada pembentukan tubuh yang melampaui pemahaman umum. Hanya para anggota klan itu sendiri yang akan bisa mengetahui rahasia terdalamnya. Maka satu-satunya cara untuk menemukan jawabannya adalah dengan bertanya langsung kepada para leluhur. Dalam kesunyian tempat suci itu, suara agung dari Dewa Tulang Raksasa menggema di benak Xiaoyan. Penjelasan itu membuka tabir kebingungan Xiaoyan, yakni untuk melangkah ke alam kuno. Pada saat ini darah dan ki yang melimpah tampak masih belum cukup. Yang dibutuhkan adalah pemahaman mendalam terhadap bakatnya sendiri serta kemampuan untuk menciptakan seni bela diri warisan pribadi yang terlahir dari bakat. Xiaoyan pun pada akhirnya segera mulai merenungi mengenai hal tersebut. Tubuh dewa asli super raksasa merupakan bakat alami Xiaoyan. Namun sejauh ini semua seni bela diri yang ia gunakan hanyalah warisan dari para dewa asli terdahulu. Kini Xiaoyan menyadari bahwa kemajuan sejati hanya bisa dicapai jika Xiaoyan mampu menciptakan seni bela diri yang lahir dari pemahaman atas dirinya sendiri. Inilah alasan mengapa klan dewa asli mampu berkembang dan menjadi lebih kuat dari generasi ke generasi. Hal itu dikarenakan setiap dewa asli kuat dari alam dewa kuno memiliki seni bela diri yang unik yang diwariskan dari pemahaman pribadinya sendiri. Kesadaran Xiaoyan perlahan ditarik dari dimensi bintang kutub bersamaan dengan menghilangnya sosok Dewa Tulang Raksasa. Namun pengetahuan baru itu membekas kuat di dalam benak Xiaoyan. Kini ia memahami jalannya untuk menembus alam kuno. Xiaoyan harus benar-benar menyatu dengan bakat tubuh dewa asli super raksasa yang ia miliki. Xiaoyan juga harus menciptakan seni bela diri warisan yang menjadi ciri khas kekuatan pribadinya. Seketika 9 segel bintang di tengah alis klon dewa asli mulai menyala dengan liar. Dalam waktu singkat, tubuh raksasa itu membesar secara drastis, menembus ukuran 10.000 kaki, lalu 100.000 kaki, hingga akhirnya mencapai 1 juta kaki. Tubuhnya menutupi langit, menyembunyikan matahari, dan menggetarkan kehampaan. Namun semakin besar tubuh itu, semakin besar pula kelemahannya. Ia menyadari bahwa ukuran tubuh sebesar itu membawa konsekuensi berupa hilangnya kelincahan dan fleksibilitas. Ini adalah suatu kelemahan fatal dalam pertarungan sesungguhnya. Maka muncul sebuah gagasan di dalam benak Xiaoyan ketika Xiaoyan bergumam, bagaimana jika tubuh itu dapat diperkecil ke ukuran 10.000 kaki? Bagaimana jika dengan ukuran yang diperkecil ini bisa tetap mempertahankan kekuatan tubuh 1.000.000 kaki? Pertanyaan itu membuka jalan baru di dalam pikiran Xiaoyan. Ia mulai mencoba menekan ukuran tubuhnya sambil mempertahankan volume darah dan ki yang mengalir deras di dalam tubuhnya. Tekanan pada meridian dan struktur tubuhnya menjadi luar binasa, namun Xiaoyan tetap bersikukuh. Jika Xiaoyan berhasil, bentuk tubuh normal yang fleksibel namun memiliki kekuatan luar biasa akan menjadi senjata rahasia dalam medan tempur. Dengan ketekunan dan tekad yang tak tergoyahkan, tubuh raksasa 1.000.000 kaki itu mulai menyusut perlahan. Cahaya kemasan bersinar dari kulitnya, memperlihatkan tekanan luar biasa dari darah yang seolah akan meledak dari dalam. Tubuh itu mencapai 100.000 kaki dan dalam ukuran yang lebih kecil tersebut, kekuatan yang tersimpan tetap sama, bahkan lebih terkontrol. Ini adalah sesuatu yang mustahil dilakukan sebelumnya, dan kini Xiaoyan telah berhasil menyatukan esensi kekuatan super raksasa dengan bentuk tubuh yang lebih fleksibel. Ia pada saat ini juga segera menyadari satu hal yang penting.
Jika mampu mengubah ukuran tubuh dewa asli menjadi bentuk biasa tanpa kehilangan kekuatan sejati sejuta kaki, maka menerobos alam kuno bukan lagi sekedar harapan, melainkan kepastian yang tinggal menunggu waktu. Dengan paksa, Xiaoyan memanfaatkan darah dan ki di dalam tubuhnya. Xiaoyan sedang menopang kekuatan raksasa dari tubuh dewa asli, sesuatu yang tidak bisa dianggap biasa. Kekuatan sebesar itu tentu menuntut fondasi tubuh yang sama besarnya. Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini sungguh melawan kodrat. Bertindak menentang kehendak langit, Xiaoyan menempuh jalur yang dianggap mustahil oleh kebanyakan makhluk di dunia. Di keseluruhan alam dewa kuno, sangat sedikit orang yang berani berhadapan langsung dengan kehendak surga. Namun Xiaoyan dengan tubuh fisiknya semata mampu menahan kekuatan dari seorang ahli di tingkat kelima tahap pikiran kaisar. Di seluruh dunia hanya para dewa sejati atau segelintir makhluk yang telah menempuh jalan pemurnian tubuh luar binasa yang sanggup mencapai pencapaian seperti itu. Tetapi harga dari pencapaian itu juga tentu sangatlah besar. Ia harus memaksa darahnya mengalir deras melewati meridian yang sempit, menentang batas-batas yang ditetapkan alam. Di bawah tekanan ekstrim itu, meridian di dalam tubuhnya mulai bergetar dan merintih, menanggung arus darah yang mengalir terlalu cepat untuk mereka kendalikan. Tubuh klon dewa asli perlahan menyusut hingga seukuran tinggal 50.000 kaki. Di titik itu, tubuh raksasa itu dipenuhi dengan cahaya keemasan menyilaukan dan aliran darah di bawah kutilnya tampak seperti sungai api yang menyala. Namun jelas terlihat bahwa meridian telah mencapai batas kekuatan mereka. Bahkan struktur tubuh dari klon dewa asli yang begitu kokoh pun mulai menunjukkan tanda-tanda tak mampu lagi menahan tekanan. Demi menembus keterbatasan itu, Xiaoyan memanggil kekuatan dari tubuh aslinya. Sebuah lengan terulur dan di telapak tangan itu muncul 3 nyala api murni. Dengan niat untuk menyempurnakan klon tersebut, Xiaoyan memutuskan untuk menempanya dengan api. Ia ingin agar kekuatan nyala api itu menyatu dengan meridian, membantu darah dewa asli melebur dan selaras dengan tubuhnya sendiri. Klon ini bukan sekedar klon, melainkan bagian dari diri Xiaoyan yang sejati. Ini adalah bagian yang harus tumbuh bersama dengan tubuh asli Xiaoyan. Ketiga nyala api itu berubah menjadi semburan api yang menyelimuti tubuh klon raksasa. Api itu meresap ke dalam meridian dengan kecepatan luar biasa, menciptakan lapisan demi lapisan kekuatan baru yang menguatkan fondasi tubuh klon tersebut. Kekuatan meridian melonjak menembus ke tingkat yang belum pernah Xiaoyan capai sebelumnya. Meski demikian, Xiaoyan menyadari bahwa api saja belum cukup. Namun Xiaoyan juga menyadari satu hal yang jelas, yakni metode ini bekerja. Dengan tekad membara, Xiaoyan meledakkan lebih banyak nyala api dari tubuh aslinya dan mengangkat klon dewa asli ke dalam kobaran api. Tubuh setinggi 50.000 kaki itu mulai ditempa dari dalam. Setiap inci meridian dipanaskan, dibakar lalu diperkuat. Pada meridian emas yang dulu tampak murni, kini mulai muncul pola nyala api yang tertanam perlahan namun pasti. Meskipun ukuran tubuh klon dewa asli telah menyusut drastis, dari 1 juta kaki mencapai 50.000 kaki, tubuh itu masih terlalu besar dan kurang fleksibel. Bukan ini yang diinginkan Xiaoyan, karena tujuan utamanya adalah membentuk tubuh manusia biasa. Hanya dengan cara ini, kekuatan sejati dapat dikendalikan secara sempurna dalam bentuk yang efisien dan mengerikan dalam pertempuran. Waktu terus berjalan dan Xiaoyan terus-menerus memusatkan kekuatannya. Ukuran klon menurun drastis hingga hanya 5.000 kaki. Kali ini Xiaoyan benar-benar telah melangkah lebih jauh. Bila api tidak cukup, maka Xiaoyan akan menggunakan guntur sebagai penempaan kedua. 3 semburan guntur dari tubuh Xiaoyan meraung dan menyatu ke dalam klon dewa asli. Guntur ini lanjut menghantam meridian yang telah diperkuat oleh api. Petir-petir itu mengoyak, menyapu, lalu menyatu ke dalam jaringan meridian. Dalam waktu singkat, pola-pola guntur terbentuk dan terukir berdampingan dengan pola-pola api yang telah lebih dahulu menghuni meridian klon dewa asli.
Gabungan dua kekuatan yakni api dan guntur mulai membaur menjadi satu sistem kekuatan baru. Di dalam tubuh dewa asli yang kini setinggi 5.000 kaki, Meridian telah berevolusi menjadi jaringan yang disebut sebagai Meridian Api dan Guntur. Kekuatan dari dua elemen itu menjelma menjadi fondasi kekuatan baru yang jauh lebih mengerikan. Hal ini membuka babak baru dalam perjalanan kultivasi Xiaoyan menuju kekuatan yang menentang surga.